Kali ini aku mau jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di channel YouTube aku di video sebelumnya. Bukan sebelumnya sih ya, udah lama banget, dan aku udah janji buat bikinin video buat temen-temen survivor kista. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan sudah aku rangkum, dan akan aku jawab sebisa aku. Dan maaf kalau sampai ada yang terlewat untuk pertanyaannya. Ini aku rangkum sekitar ada 12 pertanyaan. Aku jawab dari yang pertama ya. Oke, yang pertama ini kita lihat sebentar. Oke, Mbak. Oke, aku jawab untuk pertanyaan yang pertama. Kak, untuk gejala awalnya apa ya waktu kena kista? Jadi untuk awalnya itu aku cerita lagi di video sebelumnya, aku ada cerita cuman mungkin kurang jelas ya. Oke, untuk gejalanya sendiri itu aku malah didiagnosa itu ginjal, karena pinggang itu sakit, terus buang air kecil tuh nggak kekontrol. Nah, terus dari klinik, waktu itu aku di klinik, jadi dokter klinik bilang untuk saranin buat tes di rumah sakit besar. Akhirnya aku tes di rumah sakit besar, aku tes darah, tes USG, dan tes urin. Nah, jadi pas di tes USG ternyata itu ada kista 6 cm, diameter 6 cm di sel indung telur sebelah kanan. Jadi untuk kistanya sendiri itu kenapa gejalanya itu buang air kecilnya tidak terkontrol, karena kenapa buang air kecilnya itu tidak terkontrol? Karena kista aku itu ada di sel indung telur sebelah kanan. Jadi dia punya kista itu menekan kandung kemih. Jadi buat frekuensi buang air kecilnya itu jadi nggak kekontrol seperti itu. Dan pinggang itu muter ya sampai belakang sini, itu sakit, panas ya, bukan panas ya, sakit nyelkit gitu sakitnya itu, jadi muter sakitnya sampai belakang. Nah, kalau ditanya haidnya sakit nggak, haidnya aku malah normal, biasa-biasa aja, nggak ada problem, nggak ada masalah gitu. Ada sih, maksudnya sakit gimana sih, sakit kita mau haid biasa gitu kan ya, nggak sampai, kan ada sampai pingsan, sampai sakit banget sampai masuk rumah sakit. Dan aku tuh nggak, aku itu lebih ke yang nggak bisa ketahan itu pipisnya atau buang air kecilnya itu nggak kekontrol seperti itu. Jadi aku periksa ke dokter itu, pertama karena buang air kecil nggak kekontrol, kedua karena pinggang tuh sakit banget, pinggangnya tuh sakit banget, pinggang belakangnya tuh sakit banget. Pertanyaan yang kedua yaitu, Mbak, untuk mengolah makanannya sebaiknya dikukus atau direbus, apakah boleh digoreng untuk makanannya selama sakit atau selama masih ada kistanya? Oke. Jadi aku kalau untuk makan itu sendiri, aku cuman ada 5 pantang makanan yang nggak aku makan. Tuh ada 5 pantangan yang nggak aku makan selama aku punya kista itu. Aku nggak makan makanan mentah, makanan setengah mateng, MSG, mie instan, kayak makanan yang dibakar seperti itu, dan itu aku nggak makan selama aku proses penyembuhan ya, proses ikhtiar. Jadi aku nggak makan itu. Kalau untuk ditanya direbus atau digoreng sih, aku lebih ke makanan aku tuh kayak biasa aja sih sebenarnya, kayak tempe goreng, sayur bening, ayam aku masih makan, tapi aku kurangin junk food itu aku malah nggak makan sama sekali, kayak fried chicken kayak gitu, makanya yang cepat saji itu aku nggak makan, yang pengawetnya lumayan. Jadi aku cuma makan kayak sayur sop, sayur bening, ayam goreng rumahan seperti itu, terus ikan goreng, tempe, tahu kayak gitu sih aku makannya gitu ya, normalnya aja yang makannya. Kayak kalau misalkan kita jus buah, nah aku makan jus buah, makan buah aku makan seperti itu, lebih banyakin
makanan-makanan sehat lah ya, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, kakak pas kena kista BB-nya turun nggak? Nggak, aku nggak ada perubahan dalam berat badan. Seingat aku waktu itu BB aku tuh nggak mengalami kenaikan atau penurunan, karena aku tipe orang yang BB-nya itu stabil. Aku lahiran 12 kilo, naik 12 kilo, pas kelahiran aku bisa balik lagi ke 50 kilo. Jadi untuk kalau ada yang tanya mempengaruhi berat badan nggak kistanya, nggak. BB aku normal aja pas ada kista, seperti itu. Yang keempat, kak mau nanya, dulu waktu kakak punya kista haidnya lancar nggak 1 bulan sekali? Nah, aku yang seperti aku bilang tadi, haid aku itu lancar. Jadi aku termasuk punya frekuensi haidnya yang lancar. Jadi nggak ada masalah untuk haidnya, seperti itu. Oke. Untuk yang kelima, kak mau tanya, saya baru kemarin didiagnosa punya kista ukuran 5,5 cm. Mau tanya detail pengobatannya dong kak. Itu daun sirsaknya takarannya gimana ya, bekatulnya gimana ya, dan bekatulnya itu instan atau gimana ya? Oke, aku jawab ya. Untuk kemarin itu aku ikhtiar, jadi itu aku tahu punya kista itu di akhir tahun 2015, tepatnya 3 bulan setelah nikah, 2 bulan 3 bulan setelah nikah, aku baru tahu kalau punya kista. Kistaku diameternya 6 cm. Nah, di situ dokter saranin aku buat operasi. Tapi aku masih maju mundur, belum siap. Jadi aku bilang sama suamiku, gimana kalau tunggu sampai 1 tahun depan, kita ikhtiar dulu di tahun ini. Maksudnya di tahun 2016 ya, 2016 tuh kita ikhtiar dulu. Aku nggak mau operasi, seperti itu. Kalau sampai ikhtiar kita di 2016 itu nggak berhasil untuk selain operasi, ya oke, aku 2017 aku mau operasi, seperti itu. Jadi di 2016 bulan Agustus itu kita coba ikhtiar minum herbal. Jadi aku tuh minum herbal si daun sirsak ini. Nah, daun sirsak ini itu aku minum selama 2 bulan full. 1 bulannya aku minum daun sirsaknya aja. Jadi daun sirsak 10 lembar itu direbus dengan 3 gelas air, direbus sampai dengan jadi 1 gelas, diminum pagi, lalu sorenya yang daun yang pagi itu dipakai lagi, direbus dengan 3 gelas air lagi jadi 1 gelas. Jadi 1 hari 2 kali minum 2 gelas. Nah, kan kalau misalnya ada yang tanya itu daunnya dipakai 2 kali, iya, karena nggak apa-apa, karena bisa dipakai 2 kali. Tapi kalau misalkan kalian di daerahnya banyak daun sirsak, mau diganti baru tiap rebus juga nggak apa-apa. Soalnya kalau di Jakarta kan susah untuk cari daun sirsak, jadi aku pakainya 2 kali, seperti itu. Dan aku minum itu selama 2 bulan full. Jadi di bulan September, Agustus akhir itu aku minum. Di bulan Novembernya di bulan Oktober awalnya aku minum barengan sama bekatulnya. Jadi bekatul beras merahnya itu diminum 1 hari sekali, diseduh dengan air panas itu 1 gelas blimbing, 1 atau 2 sendok kalau kalian gak suka baunya, kalian bisa pakai madu. Jadi si daun sirsak juga boleh dikasih madu, seperti itu. Aku minum bekatulnya itu di bulan kedua, berarti aku minum di bulan Oktobernya. Di bulan November awal aku tes pack dan alhamdulillah aku positif, seperti itu. Jadi aku konsumsi itu selama 2 bulan untuk daun sirsaknya, 1 bulan untuk si bekatul beras merahnya, seperti itu. Oh iya, suami aku juga minum si bekatul beras merahnya. Jadi aku minum, dia pun minum, seperti itu. Jadi sebenarnya itu si daun sirsaknya itu yang untuk menyembuhkan kistanya.
Nah, si bekatul beras merahnya itu yang untuk menyuburkan kandungan kita. Nah, kenapa suaminya juga minum? Itu karena bagus juga, karena mengandung vitamin B2-nya tinggi. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama hamil tetap minum daun sirsaknya enggak? Enggak. Begitu aku tahu positif hamil, aku langsung stop daun sirsaknya. Karena yang info aku juga buat minum daun sirsak ini juga bilang gitu, kalau kamu seandainya nanti pas di pertengahan jalan positif atau hamil, di stop daun sirsaknya gitu. Terus lanjut, pas hamil masih oke. Oh ya, ini lagi, pas haid, maksudnya pas haid masih minum nggak mbak daun sirsaknya? Aku pokoknya selama 2 bulan itu full minum daun sirsak pagi sore setiap hari selama 2 bulan, kurang lebih 2 bulan itu aku full, nggak pernah bolong. Jadi nggak pernah hari ini minum, besok enggak, hari ini minum, besok enggak. Aku dapet pun masih tetap minum full selama 2 bulan, seperti itu. Oke, lanjut. Kak, apakah kakak gejalanya sering buang air kecil? Nah, ini yang tadi aku sebutin di awal. Iya, itu problem aku, kenapa aku periksa ke dokter, karena aku sering buang air kecil sampai nggak kekontrol. Sampai buang air kecil di celana gitu, saking nggak kekontrolnya, seperti itu. Lanjut, selama minum daun sirsak, mbak minum obatnya dari dokter juga nggak? Aku dari dokter itu sempat minta, waktu aku dokter yang pertama, aku sempat minta boleh minta obat selain operasi, ada tindakan lain nggak? Dokter bilang waktu itu nggak ada, harus operasi. Kita minta obat pun nggak dikasih. Akhirnya ya udah, jadi kita nggak ada minum obat dari dokter atau obat dari lain mana, obat apapun. Jadi cuman minum daun sirsak sama bekatul beras merah aja, just it, cuman itu doang. Nggak ada minum vitamin lain, minum obat-obatan yang lain dari dokter atau vitamin apapun, itu nggak ada. Kita cuma minum daun sirsak, aku cuma minum daun sirsak dan bekatul beras merah aja di bulan kedua, seperti itu. Oke, sekarang lanjut. Kak, tolong jawab, saya punya kista 6 cm, disaranin sesar. Kalau boleh tahu kakak minum rebusannya daun sirsaknya yang muda atau yang tua ya? Oke, daun sirsaknya yang muda atau yang tua? Jujur ya, aku di Jakarta tuh susah nyari daun sirsak. Jadi tuh kalau ada temen yang punya, yang penting itu judulnya daun sirsak, mau tua mau muda, yang penting judulnya daun sirsak. Jadi kalau kalian nggak ada pun, sekarang tuh banyak kayak jualan di online. Tapi yang masih berbentuk daun ya, bukan yang berbentuk serbuk ataupun instan seperti itu. Jadi masih berbentuk daun. Aku tua muda nggak jadi masalah sih. Yang penting pas direbus warnanya dia kayak coklat gitu. Nanti aku kasih spill cara rebusannya ya. Oke. Kak, dapat bekatulnya di mana ya? Bekatul beras merahnya ya. Jujur aku itu cari yang waktu itu punya aku pernah foto tapi nggak ketemu sampai sekarang. Dia itu kalau diseduh itu jadi kayak dedek, bubur bayi. Dia bekatul ya, dedek ya. Jadi bekatul beras merah itu kalau dia diseduh, dia jadi kayak gumpalan bubur bayi gitu, agak-agak cair dikit tapi masih kayak gumpalan bayi, pokoknya kayak energen, kayak sereal gitu. Jadi kayak sereal gitu, pas diseduh jadi kayak sereal gitu. Jadi 1 gelas blimbing seperti itu. Bekatulnya itu aku dapetnya itu, aku lupa deh waktu itu. Aku dapetnya itu di tempat aku info suruh minum bekatul beras merah, di daerah Ciawi deh kalau nggak salah waktu itu. Coba aku cari ya, ntar aku spill di mananya gitu. Terus oke. Nah, gitu aja sih ya pertanyaannya yang udah aku rangkum. Ada beberapa pertanyaan udah aku rangkum. Nah,
Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum kejawab atau belum kerangkum, mohon maaf banget. Kalian nanti bisa komen lagi di sini, ntar aku usahain bantu jawab lagi. Kalau kalian masih punya pertanyaan atau yang harus dijawab dan aku bisa jawab, aku jawab seperti itu. Nah, untuk poinnya sih ya, poinnya seperti aku bilang, itu tuh ikhtiar, jadi nggak di tiap orang tuh bakal sama hasilnya seperti itu. Jadi kita perlu tetap kontrol ke dokter. Aku walaupun di 1 tahun itu aku ikhtiar nggak mau operasi dulu, tapi aku tetap kontrol ke dokter. Walaupun aku nggak ada minum obat dari dokter, tapi aku tetap kontrol ke dokter buat cek perkembangan si kistanya. Walau bagaimanapun itu kan kista ya, jadi takutnya dia jadi makin membesar dan membahayakan. Jadi karena aku punya perjanjian sama suami aku tidak mau operasi di 1 tahun itu, tapi aku bakal operasi jika usahaku gagal di 1 tahun itu. Jadi kita punya komitmen juga, tetap medis itu perlu ya teman-teman ya gitu. Jadi karena aku tuh sebenarnya ada takut sama meja operasi gitu, jadinya aku jadi aku bikin perjanjian begitu sama suamiku seperti itu. Nah, kalau untuk kalian sendiri jangan diabaikan untuk cek tiap bulannya seperti itu. Ikhtiar boleh, tapi tetap harus jalan pemeriksaan secara medisnya, karena kan kita nggak bisa lihat nih dari luar. Kalau untuk itu kan hanya bisa dilakukan di medis, jadi kalian harus tetap ke medis juga seperti itu. Nah, kalau dirasa sudah sangat tidak nyaman, kalian harus cepat-cepat ke medis atau ke rumah sakit seperti itu. Jangan ditunggu-tunggu atau ditahan-tahan lagi kalau sudah tidak nyaman dan sudah sangat mengganggu seperti itu. Semoga video aku kali ini membantu mamam, rekan-rekan atau teman-teman aku di luar sana. Jadi tetap semangat, semoga kita bisa sembuh dari kista. Semangat, bye bye.